Halo guys, perkenalkan, nama aku Rafid Anas dari absen 18 dan teman aku. Halo, perkenalkan nama aku absen 6. Apakah kita hanya berdua? Oh, tentu tidak, ada yang lain. Hai, iya aku. Perkenalkan, namaku Nurah Mandari dari absen 2. Next, yang lain. Oh, aku ya. Halo, aku Fitria Sendrawati dari absen 2. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sabina Ramadhani dari nomor absen 3. Kalian kepo nggak sih siapa yang selanjutnya? Nah, nih aku yang terakhir, namaku Ana Mary Anata, absen 2. Kalian pernah ngebayangin nggak sih negara sebesar Jerman harus terpecah menjadi dua dan dibatasi oleh tembok tinggi selama puluhan tahun? Sama ya kayak yang di Attack on Titan, tapi namanya Tembok Maria. Kalau di Jerman namanya apa, Brin? Nah, kalau di Attack on Titan kita itu ada tembok Maria, sedangkan kalau di Jerman kita punya tembok Berlin. Nah, ya udah, daripada kalian kepo, yuk mari kita bahas terkait materi Jerman pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Halo teman-teman, balik lagi ya sama aku. Nah, kali ini aku akan menjelaskan yaitu materi tentang kekalahan dan pembagian wilayah Jerman. Nah, teman-teman tahu nggak? Pada tahun 1945 Perang Dunia Kedua yaitu resmi berakhir dan Jerman yaitu kalah total. Negara ini mengalami kehancuran secara ekonomi, politik, bahkan moral. Jerman sebagai negara yang memulai perang dulu dan melakukan kejahatan, akhirnya Jerman dijatuhi hukuman yang sangat berat. Nah, hukumannya teman-teman tahu nggak hukumannya apa? Oke, jadi hukumannya yaitu Jerman dibagi menjadi 4 wilayah zona kependudukan oleh sekutu yang terdiri dari Amerika, Inggris, Uni Soviet, dan Prancis. Nah, selain negaranya yang terbagi, ibu kota Jerman juga ikut terbagi, walaupun kota itu masih berada di wilayah Uni Soviet. Terima kasih ya. Kalau ingin tahu kelanjutannya, tonton videonya terus ya. Dadah. Dari pembahasan sebelumnya, belum cukup sampai di situ pembagiannya. Jadi, ada perbedaan ideologi antara blok barat, ada Amerika Serikat, dan juga blok timur, yaitu ada Uni Soviet yang makin tajam nih. Jadi, pada tahun 1949, itu negara Jerman resmi terpecah menjadi 2 negara. Yang pertama ada Jerman Barat, yaitu Republik Federal Jerman yang berideologi kapitalis dan juga demokratis. Nah, selanjutnya ada Jerman Timur, Republik Demokratik Jerman, komunis dan didukung Uni Soviet. Perpecahan ini bukan cuma hanya fisik, tapi juga ekonomi, budaya, dan gaya hidup. Jerman Barat dibantu oleh Amerika melalui Marshall Plan dan makin maju, sementara Jerman Timur berkembang lebih lambat dan banyak warga yang ingin pindah ke barat. karena terlalu banyak orang yang pindah dari timur ke barat, akhirnya pemerintah Jerman Timur membangun tembok Berlin pada tahun 1961. Nah, tembok Berlin ini bukan hanya sekedar dinding beton, tetapi juga sebagai simbol pemisah ideologi dunia antara kapitalis dan komunis. Nah, karena banyak orang yang nekat kabur dari timur ke barat, akhirnya banyak pula korban yang berjatuhan. Tembok Berlin ini adalah simbol dari kerasnya perang dingin selama hampir 30 tahun. Pada tahun 1989, demonstrasi rakyat itu semakin membesar hingga akhirnya pemerintahan komunis Eropa Timur mulai runtuh, atau lebih tepatnya pada 9 November 1989 tembok Berlin pun diruntuhkan. Hal ini menjadi peristiwa yang sangat bersejarah pada negara Jerman karena di mana pada saat itu warga Jerman mulai berpesta, berkumpul, saling berpelukan, menangis di perbatasan hingga secara resmi pada tahun berikutnya atau 1990 Jerman
Jerman secara resmi kembali bersatu menjadi satu negara. Nah, teman-teman semuanya, sekarang Jerman juga menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh di Eropa dan juga dunia loh. Nah, dari sejarah ini kita tuh bisa belajar bahwa memang negara yang telah terjadi perpecahan itu bisa bersatu kembali jika memang kita ada tekad dan juga harapan untuk bersatu dan mewujudkannya kembali.